halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai guys, apa kabar? Hari ini saya mau buat konten yang random aja ya. Ini habis badai tadi malam, tapi bukan badai yang kemarin saya bikin konten ya, yang ada linknya nih. Ini badai yang keempat guys. Jadi baru selesai tadi malam dan sekarang saya libur. Nah, saya pengen bikin konten yang random ya. Saya ajak teman-teman semua buat ngikutin saya hari ini. Oke. Nah, sebelum kita kemana-mana ya pastinya nih kita cek dulu nih keadaan di luar seperti apa. Saya yakin nih mobil saya sudah tertimbun dan belum siap buat berangkat. Oke, cek bareng-bareng ya. Let's check it out. Guys, ini situasi habis badai yang berhenti tadi malam. Itu mobil saya, alhamdulillah nggak terlalu terkubur guys. Halo, how are you? Good. Hi buddy. Hi. Oh, no. I have trauma with dog. I'm so sorry. Hey, good buddy. Come on, girl. You as well, sir. Have a blessed day. So guys, tetangga di sini baik-baik guys ya. Jadi ya saling tegur, saling sapa, dan semua punya anjing ya. Dan hampir semua punya anjing. Dan mereka sih nganggap anjing itu sebagai anak guys. Nah sementara saya sih nggak takut sama anjing gitu ya. Cuma sebagai muslim, saya takut nih kalau saya sentuh gitu ya, dia menjilat saya, itu agak repot tuh nanti urusannya buat sholat. Terus kalau dia nyentuh pakaian saya kan jadi nggak sah buat sholat ya. Ya paling nggak saling menjaga lah. Nah sekarang ini guys, habis badai tadi malam, matahari terang banget ya. Tapi jangan salah guys, biarpun ada matahari ya, tetap dinginnya sekarang itu lebih kurang minus 3 derajat Celcius. What? Dan alhamdulillah good newsnya mobil saya nggak terlalu terkubur guys, alhamdulillah. Tapi ini nih gimana keluarnya ya, wow, cukup tinggi juga yang di samping kanan ya, di depannya nih. Tapi untungnya alhamdulillah banget saya pakai SUV all wheel drive ya. Jadi insya Allah sih segini sih nggak ada masalah guys, nggak akan nyangkut. Beda sama tahun lalu saya masih pakai Camry sedan dan di posisi yang sama saya stuck guys. Kalau bahasa kitanya apa ya, terpater gitu ya. Oke, sekarang kita bersihin mobil dulu ya guys. Ini guys senjata rahasia kita. Oke, sekarang kita bersihin dulu ya. Masih gampang tuh guys, tuh masih kayak es serut ya, tapi kering guys, dia gampang banget alhamdulillah. Yang susah itu kalau sudah mengeras dan nempel ya, nah itu yang susah. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang, setiap mau turun salju atau mau badai salju, kita harus naikin si wipernya nih, jadi biar nggak nempel sama es di kaca guys. Oke. Ya udah atuh ya, saya bersihin mobil dulu ya guys ya. Bersih dulu biar bersih, biar nyaman. Guys, alhamdulillah mobilnya sudah bersih dari salju guys. Jadi siap beraktivitas hari ini. Jadi guys, saya tinggal di state yang memang
6 bulan itu salju ya. Jadi kenapa saya pernah bilang di konten sebelumnya, ini loh, kenapa kita harus punya mobil SUV di daerah ini. Lihat tuh guys, saljunya nyangkut di bumper guys. Tahun lalu saya masih pakai Camry, di posisi yang sama saya stuck dan harus menyekop salju dulu tuh dari bawah roda itu. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau ke sini, ke New England. New England itu state Massachusetts, New Hampshire, dan Maine ya. Itu someday kalau ada niat mau tinggal di New England, di 3 state yang saya bilang tadi, itu belinya SUV guys, SUV. Ataupun kalau misalnya mau beli sedan, beli yang all-wheel drive. Biasanya ini sih nggak all-wheel drive nih, yang New Beetle nggak all-wheel drive. Yang Lexus saya nggak tahu tuh. Tapi ada kok sedan yang sudah all-wheel drive kayak Subaru, BMW, Mercedes ya. Gitu guys. Nah sekarang kita siap ciao, oke? So guys, badai yang keempat kemarin di sini itu semua sekolah, semua kantor, semua tempat usaha diliburin guys. Nah, saya juga libur sampai hari ini dan mumpung libur, saya punya 2 tujuan hari ini. Kemana aja? So, ikutin saya terus ya. Ciao. Guys, kita siap berangkat, oke? Nah, tujuan pertama saya kali ini deket banget dengan rumah, nggak sampai 1 menitan ya kalau nggak macet. Oke, kita punya 2 tujuan hari ini. Yang pertama kita cabut sekarang, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Ciao. So guys, sambil ke tujuan. Nyangkut guys. Mobilnya nggak mau terpater guys. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ini aja udah SUV guys. Apalagi kalau sedan guys. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Come on buddy. Masih nyangkut guys. Sebentar ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terbebas guys. Bebas lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil lihat jalannya kita guys ya, yang habis badai seperti apa sih. Nah ini guys kondisinya. Begitu badai, itu Pemkot langsung menurunkan mobil pembersih salju guys. Jadi ada mobil truk tuh yang ada skop di depannya gitu ya. Dia langsung bersihin tuh saljunya tuh. Nah setelah tipis, mereka langsung menyebar garam guys. Garam itu fungsinya supaya tidak licin dan mempercepat proses pencairan. So, that's why selama musim salju ini, hobi saya guys, cuci mobil guys. Cuci mobil itu kenapa harus sering-sering di musim salju? Soalnya si garam tuh, lihat yang di depan tuh. Itu garam tuh guys, yang di aspal tuh. Nah, garam itu yang naik di mobil kita guys. Nah, itu yang bikin banyak mobil di daerah New England itu rusty banget guys, berkarat gitu loh. Nah, that's why kenapa
saya saranin di konten sebelumnya gitu ya, kenapa harus cuci mobil sering-sering di saat musim salju ya, buat menghindari rusty gitu guys. Nah ini dia guys tempat cuci mobilnya, hanya 1 menit dari rumah, nggak nyampe. Saljunya tuh hampir nutupin si papan iklannya guys tuh, papan iklannya si brand tokonya ya. Nah ini guys, saya itu di sini member guys. Member itu bayarnya itu $37,99 guys. Itu harga yang paling mahal. Dari harga yang paling murah itu ada $22 guys, kalau nggak salah ya. Nah bedanya apa sih dari harga-harga itu gitu ya? Kalau yang paling murah cuma mungkin air sama sabun guys gitu. Tapi kalau yang paling mahal itu ada anti karatnya guys. Jadi ada pengkilap catnya, ada anti karatnya gitu. Jadi ya saya pilih yang itu karena ya worth it banget ya. Jadi kalau kita habis nyuci sekarang nih, kita nggak puas ya, kita bisa masuk lagi guys, tanpa biaya tambahan gitu loh. Jadi ya mau nyuci ya, seperti minum obat juga sehari 2 kali nggak ada masalah guys. Wah ini antri nih. Udah yang di tengah itu mobilnya nggak terlalu kotor loh guys, termasuk bersih loh. Yang di depan mobil yang pertama ini ya, depannya lagi itu. Tapi karena memang kelihatan nggak sih itu ya. Nah itu. Tapi karena memang saya yakin dia menghindari karat, bukan cuma kotoran, makanya dia cuci. Dan saya juga baru nyuci guys, persis sebelum badai saya udah nyuci di sini. Nyuci langsung parkir jadi nggak kotor gitu ya. Tapi ya saya cuci lagi sekarang ya karena itu buat menghindari karat gitu guys. Dan nyucinya nggak lama kok guys, nggak kayak di Indonesia ya, di Konoha guys, yang ya keren juga sih, masih manual ya, kita pakai banyak SDM ya orang gitu ya. Kalau di sini enggak guys, di sini itu orang-orang pada pengen simple guys, nggak pengen berbelit-belit. Cuci mobil juga cuma 1 menitan selesai. Kalau yang di bagian dalam caranya gimana ada di konten saya sebelumnya guys, cuci mobil di Amerika ya, linknya ada di atas guys. Nah ini nih guys, cuci mobil di Amerika. Di sini edun guys, jadi sistem betul-betul udah sistem yang memang memanjakan kita sebagai pembayar pajak ya. Saya berapa kali beli kendaraan yang second, 2-3 kali kayaknya ya. Terus saya balik nama guys, itu nggak pakai cek fisik segala macam, nggak babi-bu, 7 menit selesai guys. 7 menit langsung keluar STNK kalau di kita ya, dan nama saya guys. Langsung dikasih plat nomor di saat yang sama. Nah kecuali kalau kita mau pesan plat nomor spesial ya. Jadi saya juga, motor saya plat nomornya spesial guys, pakai nama panggilan saya. Jadi motor saya itu punya nama guys, saya kasih nama Marco Polo. Jadi platnya saya bikin Marco. Nah kalau spesial gitu nambah $50 dan harus nunggu selama 1 bulan. Tapi dikasih plat sementara. Nah karena plat itu makanya semua teman-teman Amerika saya manggil saya Marco. Saya pikir bagus ya, soalnya kalau dia manggil Irfan juga aneh guys, bukan Irfan, Irvan. Jadi kayak bukan manggil saya guys gitu. Dan kebetulan pada saat mengurus paper di imigrasi, Marco itu saya cantumkan sebagai nama nickname atau alias saya di Amerika. Jadi Marco itu terdaftar resmi di imigrasi Amerika guys, begitu.
Kalau mau pada kesini jangan coba-coba ilegal ya guys. Soalnya kalau pakai visa turis terus kabur nggak pulang kerja gitu ya, aduh, kerja nggak tenang, diincar sama polisi sama imigrasi, terus kita nggak bisa beli kendaraan pakai nama kita gitu ya, dan orang juga nggak ada yang susah yang mau bantu kita guys, karena beresiko juga buat mereka gitu ya, kalau nabrak, kalau ada apa-apa yang kena mereka. Pertama itu. Yang kedua ya, ada sih teman-teman yang membisniskan gitu ya, buat pakai nama mereka juga cukup mahal per tahun, sampai $500 guys, sampai $1.000. Jadi ya nggak worth it lah. Belum lagi kerjanya juga di bawah tangan, jadi kita nggak gaji di bawah standar, nggak punya kuasa buat protes atau memperjuangkan hak kita gitu ya. Ya namanya juga ya pekerja gelap guys, begitu ceritanya. Buat yang depan nih kotor banget guys. Nih anak muda yang nyemprot nih baik banget ya guys. Biasanya yang lain nggak mau nyemprot sedetail dia nih. Nah dia kayaknya sih tuh baik banget, detail nyemprotnya, lama banget. Ini yang kerja ini biasanya ya anak-anak yang kuliah guys, atau anak-anak sekolah gitu ya, yang nyari part time. Part time juga lumayan nih, bisa sampai $18-20 per jam. Alhamdulillah. Oke, setelah nyampe dia ngasih kode tadi, kondisi mobil netral guys, netral, dan mobil jalan dengan belt yang di bawah ya. Jadi kita tinggal duduk santai selama 1 menit, selama 1 menit lah kurang lebih ya. Mobil selesai, alhamdulillah. Ini anak baik banget nih, cukup detail guys. Kalau yang lain-lain suka asal-asalan nih, tapi dia baik banget nih. Gitu guys. Kalau mau ngasih tips boleh guys, ngasih tips boleh banget. Mereka really appreciate kalau kita ngasih tips. Saya ngasih tips paling seminggu sekali guys. Soalnya juga ya tips kan nggak bisa cuma $1-2 ya guys. Ada teman yang ngasih tips sampai $10, sampai $20 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tujuan pertama selesai guys. Sekarang kita ke tujuan kedua saya ya. Kemana? Ayo. Let's check it out bareng-bareng. Guys, ini sekarang saya lagi on the way ke tujuan kedua saya guys. Nah ini ada yang keren di sini guys. Di banyak tempat di persimpangan gede seperti di depan ini guys ya. Nah ini di sini nggak ada traffic light guys, nggak ada lampu merah, kuning, hijau, itu nggak ada guys. Nah kerennya apa? Di sini berlaku FIFO guys, first in first out. Jadi somehow ya pas jam macet pagi atau sore begitu ya, orang-orang pada concern sama yang duluan sampai siapa guys. Pada disiplin gitu loh. Jadi yang duluan sampai itu yang duluan berangkat kemudian. Saling menghormati dan nggak ada yang mendahului guys gitu loh. Ya sedih sih kalau dilihat, kalau saya ingat bagaimana mental kita gitu ya, termasuk saya kali ya. Kalau pas di negeri sendiri kan suka melanggar lampu merah, lampu kuning lah paling enggak gitu ya. Lampu kuning bukan yang nginjek rem, malah nginjek gas biar nggak kena merah ya guys. Kalau di sini enggak guys, lihat tuh guys, ini ya. Tuh, saya tahu dia duluan sampai tuh. Saya berhenti, nah dia jalan gitu. Nah setelah itu saya guys. Nah kebayang nggak tuh dalam jam sibuk, jam pulang kantor gitu ya, bisa dengan teratur guys, satu-satu yang duluan sampai berangkat duluan gitu loh. Dan belum pernah saya melihat tuh orang yang melanggar itu gitu ya, mentang-mentang mobilnya paling besar, paling mahal, jalan duluan. Enggak guys,
Jadi betul-betul salingnya disiplin ya, disiplin. Ya mungkin ada sih yang suka melanggar, cuma sependek ingatan saya sih, saya belum pernah melihat yang melanggar di persimpangan itu guys. Persimpangan manapun lah yang memakai sistem kayak gitu ya, saya belum pernah melihat yang melanggar. Kalau di sini ya, kalau di state saya ya, tapi kalau pengalaman saya di New York, di LA, aduh ampun. Itu mah kayak di Indonesia guys, orang-orang New York ya. Boston juga seperti itu tuh. Suka seenaknya tuh orang-orang. Begitu guys. Nah ini guys, kota saya. Saya tinggal di kota kecil ya, 1 jam dari Boston. Kotanya tenang, nggak terlalu rame. Saya belum pernah mengalami macet di sini guys. Nah itu gedung cepat di sebelah kanan tuh guys. Itu tempat saya pertama kali kerja waktu saya datang di kota ini guys. Begitu, tempat kerjanya asik, teman-temannya asik ya. Cuma kemudian ya pada saat ada kerjaan dengan gaji lebih baik ya normal ya guys kalau kita pindah gitu ya ke kerjaan yang sekarang. Begitu guys. Nah ini guys, sudah sampai nih saya di tujuan kedua saya. Tujuan kedua saya itu saya mau nge-laundry guys. Tapi saya nggak akan bikin konten laundry ya sekarang, karena saya sudah pernah bikin konten laundry sebelumnya guys. Linknya ada di sini nih. Oke. Jadi yang saya lakuin sekarang ya sebenarnya ya ngajak teman-teman semua lihat kondisi kota habis badai seperti apa. Begitu guys. Nah ini nih tempat saya nge-laundry yang pernah saya bikin konten juga sebelumnya ya. Wow, alhamdulillah sepi guys. Yang ramai itu kalau jam pulang kantor atau hari Sabtu Minggu tuh ramai guys. Sekarang sepi banget. Sekarang masih jam 9:30 pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyampe guys. Alhamdulillahirabbil alamin. So guys, sekian dulu buat konten randomnya ya. Idenya ya itu guys, idenya cuma pengen ya random aja sih, nggak ada konten khusus buat bahas apa gitu ya. Thank you banget udah ngikutin sampai selesai guys ya. Sehat selalu, semangat selalu, jangan pernah menyerah guys. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Allah pasti punya planning buat kita semua. Oke? Sabar, apapun kondisi kita, syukuri, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Oke, ciao dulu ya. Proud of Indonesia. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.